Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olga Nalendra dengan NIM 05 1997934. Saya dari Prodi Sistem Informasi dan asal saya dari UPBJJ Pangkal Pinang. Kali ini saya akan membuat video yaitu memenuhi dari tugas kedua mata kuliah berpraktik yaitu struktur data. Berikut adalah video yang akan saya tampilkan beserta video penjelasannya. Baiklah, sekarang saya sudah berada di tampilan IntelliJ IDEA, dan dimana saya sudah membuat sebuah project dan sebuah file baru atau kelas baru yang dinamakan di sini adalah mergesort.java. Di sini juga sudah ada otomatis ya public class-nya dari mergesort ini. Jadi langsung saja saya akan menuliskan program-programnya yang ada di dalam main-nya ini. Jadi di dalam main-nya ini terdapat tiga public static-nya, yaitu yang pertama adalah merge-nya, lalu mergesort-nya, lalu main-nya ya, main metode-nya. Berikut langsung saya lakukan. Di sini saya melakukan sebuah program yang dimana membagi array menjadi dua ya. Di sini saya menggunakan array kanan dan array kiri. Sebelumnya, saat ini saya sedang membuat sebuah array sebelah kiri dahulu, lalu akan saya lanjutkan ke sebelah kanannya. Nah, pada program ini saya ada membuat sebuah program atau kode yang dimana fungsinya untuk menyalin data atau elemen yang ada pada array utama ke bagian array kiri dan kanannya. Lalu di sini juga saya ada menambahkan sebuah kode program yang dimana ini adalah untuk descending ya, atau menggabungkan kedua arraynya menjadi satu dan diurutkan dari besar ke kecil. Baiklah, di sini saya akan langsung masuk ke public static void ke mergesort-nya ya. Langsung saja. Nah, baiklah, sekarang saya akan membuat sebuah main method yaitu public static void main-nya, yang dimana ini menjadi titik awal ya. Sebuah program-program atau kode-kode yang sudah saya tuliskan di atas itu akan dijalankan. Jadi semua programnya itu akan dijalankan di main methodnya ini. Di sini juga saya akan memasukkan data-data acak yang dimana minimal 8 elemen ya. Sebanyak 8 elemen. Baiklah, inilah kode program yang sudah saya buat mengenai mergesort. Jadi di sini saya akan mencoba merunningnya ya, atau menjalankan program-program ini. Baiklah, inilah hasil dari programnya yang dimana di sini terdapat data sebelum diurutkan, lalu ada data setelah mergesort-nya ya. Sekarang akan saya lanjutkan dengan counting sort, yang dimana di sini saya membuat dua public class, dua public static void, yang dimana adalah counting sort dan satunya lagi adalah main-nya. Jadi di sini langsung saja akan saya buat. Yang pertama itu public static void dari counting sort-nya, yang dimana di dalam main itu ada untuk mencari nilai maksimumnya, lalu ada juga untuk membuat array count-nya, lalu menghitung kemunculan tiap angkanya atau modusnya, terus menyusun kembali array-nya secara descending.
Baiklah, ini adalah hasil dari counting short, yang dimana ini adalah public static void main atau main metodenya. Di sini saya akan langsung mencoba untuk merunningnya. Baiklah, ini adalah hasil dari counting shortnya, dari yang sebelum diurutkan, lalu ini adalah data yang setelah diurutkannya. Saya akan menjelaskan struktur dari kodenya secara singkat. Jadi untuk pada bagian fungsi merge dan merge short, di sini terdapat membagi array menjadi dua bagian. Lalu kedua bagian ini yang dibagi itu kanan dan kiri. Selain itu saya juga memanggil merge short lagi untuk rekursifnya. Lalu setelah itu, array bagian kanan dan kiri tersebut akan diurutkan. Lalu setelah diurutkan itu, fungsi bagian dari merge-nya itu akan dipanggil untuk digabungkan kembali menjadi array utama, array yang besar ya. Lalu array-array yang sudah diurutkan tadi dan digabungkan menjadi array yang besar tadi akan diurutkan dari besar ke kecil. Nah, di sini juga aku menggunakan sebuah kondisi if ya, yang dimana kondisi ini tujuannya agar hasilnya descending ya. Lanjut untuk fungsi mainnya, ini hanya untuk membuat arraynya, lalu untuk memanggil fungsi merge shortnya, lalu untuk menampilkan hasil pengurutannya. Jadi data-data yang sesuai pada soal tadi dimasukkan ke dalam fungsi mainnya ini. Secara waktu, merge short ini O n log n, artinya seberapa banyak pun data awalnya selalu stabil dan cepat ya, karena algoritmanya ini membagi menjadi dua bagian lalu diurutkan lalu disatukan kembali, jadi cepat ya. Hanya saja ini membutuhkan ruang tambahan untuk ON nya, namun secara keseluruhan sih lebih efisien dan performanya yang lebih baik. Lalu setelah itu ada counting short. Jadi algoritma ini melakukan pengurutan yang bekerjanya menghitung jumlah banyaknya angka pada data. Jadi itu tuh seperti modus ya. Untuk counting short ini cocok digunakan untuk ketika nilai datanya tidak terlalu besar ya, karena algoritma ini enggak membandingkan data. Jadi dia itu cuma menghitung jumlah munculan setiap elemennya. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat juga mengenai fungsi-fungsi yang ada di dalam counting short juga secara singkat ya. Yang pertama, di dalam main counting short ini ada fungsinya yang dimana untuk menentukan nilai maksimum agar kita tuh bisa menentukan ukuran yang pas gitu untuk array count-nya. Lalu di sini juga terdapat array count, yaitu array yang menyimpan jumlah setiap angkanya. Saya melakukan looping juga di sini dari nilai yang terbesar ke kecilnya. Lalu untuk fungsi mainnya tentu saja ini untuk memasukkan data-data acak yang telah saya susun, lalu untuk memunculkan hasilnya. Untuk secara waktunya, counting short ini lebih ke O n plus K ya. Jadi yang dimana K-nya itu merupakan nilai maksimum dari datanya. Jadi untuk kelebihan dari counting short ini, dia akan cepat bila rentangnya kecil dan tidak cukup efisien jika nilai maksimumnya cukup besar. Lalu di sini juga membutuhkan banyak memori ya, memori tambahan untuk data integernya dengan nilai yang terbatas. Informasi tambahan mengenai apa itu O n log n atau O n plus K, itu sebenarnya big O ya. Itu tuh sebuah notasi yang dimana cara menghitung ya, seberapa cepat atau lambat sebuah algoritma itu bekerja ketika data itu semakin banyak. Jadi big O ini tidak menghitung detik atau menitnya, jadi hanya perkiraannya saja dalam skala kinerjanya gitu. Jadi kinerja untuk merge short ini adalah O n log n, yang artinya semakin banyak data, waktunya meningkat cukup pelan karena algoritma ini membagi dua data menjadi dua bagian dan secara berulang. Lalu untuk counting short itu adalah O n plus K, yang dimana walaupun cepat ya, algoritmanya ini sangat bergantung sekali pada nilai terbesar pada datanya ya, atau yang ada di dalam notasinya itu K-nya. Tapi dia nilai datanya itu kecil, maka algoritma ini berjalan dengan sangat cepat. Baiklah, sekian dari video tugas kedua dari mata kuliah berpraktik. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan.
Saya terbuka terhadap sebuah koreksi atau sebuah saran atau sebuah kritikan dari teman-teman semuanya terhadap video tugas ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.